Tahun 98 saya sudah mau masuk Islam. Tapi istri saya mulai bisik-bisik. Namanya ibu-ibu, pikirannya itu uang melulu. Dia bilang sama saya begini, pikir-pikir dulu Pak, kalau masuk Islam itu makan apa kita? Wah benar juga ya. Takut saya, apalagi diancam. Saya tidak mau bilang berapa gaji saya waktu saya pendeta, tapi yang jelas saya dulu rektor. Saya punya bukti. Kalau orang Kristen fitnah itu karena sakit hati, tapi bukti akan berbicara. Nih, pendeta-pendeta berapa ratus orang ini masih hidup sampai sekarang. Masih hidup, saya berkati. Nggak bisa pendeta orang kalau saya tidak berkati. Jadi saya bukan cuma pendeta, nenek moyangnya pendeta. Makanya saya berani nulis buku, Surga bagi Islam, Neraka bagi Kristen. Saya mau lihat, pendeta mana yang paling kaliber, jam terbangnya, lompatan logikanya. Siapa? Tidak ada yang lain, kecuali yang sedang berbicara ini. Saya bukan Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Yusuf Roni pun saya tulis dalam buku ini. Waktu saya pendeta sempat dia tipu juga. Dia ngaku dia mantan kiai. Ya karena saya nggak tahu isi Al-Quran, iya saja. Ada ayat-ayat yang dipalsukan oleh Yusuf Roni. Begitu saya masuk Islam, saya banyak ketemu para kiai. Saya tanya, wah Yusuf Roni itu nggak benar, residivis, keluar masuk penjara. Lalu saya ke pengadilan dan bikin ini bukunya tentang Yusuf Roni yang Abu Nawas. Ternyata orang-orang yang murtad dari Islam itu bukan orang-orang pintar. Orang-orang yang hidupnya miskin secara ekonomi dan kemudian sumber daya alam, sumber daya manusianya lemah, pendidikan formalnya paling SD. Itu yang kebanyakan murtad. Oh, saya katakan berarti dia sudah tipu saya. Nah, saya bikin buku. Para pendeta-pendeta di Manado itu mengatakan begini, Yahya, kalau Islam itu memang benar, kenapa di tiap kali ada gempa selalu orang Islam yang kena sasaran? Oh, saya bilang ini pertanyaan yang bagus sekali untuk saya jawab. Orang Islam kena gempa itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan, saya katakan, waktu itu saya debat di Manado sana di Unsrat, Universitas Samratulangi dengan Profesor Tilaar. Saya katakan, kalau Tuhan menghukum orang karena berbuat dosa, sebenarnya bukan Padang atau Aceh. Di mana kira-kira? Di mana? Di Bali sana manusia hidup seperti hewan. Tapi kenapa tidak datang tsunami? Oh, dia bilang betul juga ya. Saya bilang enggak. Sedangkan di Manado ini kok kenapa enggak di Manado? Pendeta habis pimpin kebaktian mabuk kok bagaimana? Masuk gereja sudah minum alkohol, minum bir, biasa. Karena ada juru selamat. Di Islam tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Nah, lalu ini pendeta, dia jawab, dia katakan sama saya, kok bisa begitu? Iya. Islam itu, orang Islam itu paling rawan sekali. Kalau dia sudah beragama Islam, lalu dia mencoba untuk tidak benar dengan Islam, ada bukti kok. Nggak usah kita saling tuduh. Satu, hidupnya melarat miskin. Yang kedua, di dalam segala bentuk realita kehidupan, sulit keluar daripada kesulitan-kesulitan hidup. Yang ketiga, penyakit berat datang. Yang keempat, dipermalukan oleh Allah, seperti pejabat-pejabat itu. Nah itu, jadi kita tidak terlalu banyak teori, lihat di bukti aja. Nih Muslim KTP yang mana? Itu yang sudah sana, yang pemulung-pemulung sampah. Sebenarnya tidak ada orang beriman itu miskin. Bukan miskin, kekurangan, pas-pasan boleh, tapi jangan terlalu miskin. Sedangkan orang kafir diberi harta oleh Allah. Saya masuk Islam 4 bulan, sempat jual plastik begini di Jakarta Utara, Kampung Beting. Coba tanya, yang tolong saya hanya Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Katamas. Itu. Oh, Bapak bekas pendeta dulu ya? Iya, ini dokumen saya. Oh, saya pikir orang biasa ini ada teman yang ngasih tahu. Karena saya masuk Islam tidak mau jadi ustadz, tidak mau jadi penceramah, tidak. Saya masuk Islam sudah biar mati. Sudah selamat saya. Yang penting sudah masuk Islam. Apalagi ketemu Amin Rais, apalagi ketemu Pak Maftu Basuni, Dirjen Bimas Islam. Itu orang-orang yang pernah saya tantang mereka ketika akan mendirikan
Universitas Al-Amin yang ada di Sorong. Jadi saya bikin gerakan jangan terima. Nah makanya kalau saya baca sejarah tentang Nabi Muhammad, tentang Umar bin Khattab, tentang Abu Bakar Siddiq, saya bilang kok sama dengan saya dulu. Nah makanya saya tidak perlu kalau kecuali perang fisik seperti di Poso sudah diganggu, baru saya maju dengan kelompok, siap bergabung, insya Allah dimanapun. Allahu Akbar. Kalau cuma fight dengan fisik, bacalah di buku saya. Kebetulan saya simpai taekwondo, tanya di Manado, dan 4 saya. Kalau hanya 3 orang kafir Kristen, insya Allah saya kasih patah di jalan. Benar, saya tidak cerita mati. Allah suka yang begitu, Rasul suka yang begitu, kuat, cerdas, berani. Kalau pejuang mujahid kita lalu loyo, untuk apa? Tapi saya paham, understand to the world we live in. Saya paham di mana dunia saya berpijak. Banyak muslim ayam sayur di Indonesia ini. Artinya banyak yang suka berjilat sama kafir. Makanya saya tidak mau di backup oleh satu institusi, organisasi. Orang kunut, saya ikut. Karena kunut menurut para kiai doa. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Karena tidak masuk neraka. Bagaimana saya mempersatukan seluruh ikhwan muslimin wal muslimat. Jangan bikin keraguan-raguan. Dan saya tidak punya hak mengutak-atik iman seorang muslim. Tidak mau saya. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dahulu mendapat hidayah dari Allah. Tidak puas, waktu bulan Ramadan, Pak Quraisy bicara lagi di televisi. Jangan bilang orang-orang kafir. Iya, karena ente tidak tahu jalan kekafiran. Sehebat ente profesor mau apa kek. Bicara soal kafir, saya yang tahu. Bagaimana? Saya pernah ke neraka, batal. Sekarang sudah punya tiket, insya Allah ke surga. Itu tahun 2001. Gus Dur ditumpangi tangan, saya di situ satu. Oleh Gilbert Rumoindong, Profesor Dr. Mary Susi, Paul Yonggicho. Itu kan konven Dewan Pendeta Sedunia. Ada saya. Saya masih menjabat tahun 2001. Saya sudah begini sekarang keadaannya, sudah tidak pakai jas mahal lagi, nggak apa-apa. Kaki saya sudah terkelupas karena sholat, tidak jadi masalah. Saya tidak punya jas All England lagi, tidak punya pentofel lagi, tidak punya dasi lagi. No problem. Saya hidup dengan tenang, penyakit saya sembuh, bahkan saya tidak jarang tidur, makan tidak teratur. Tetapi alhamdulillah saya masih sehat sampai hari ini.